Kita akan buka kembali Amsal, karena kita sudah tinggalkan cukup lama. Begini ya, salah. Begini. Lupa lagi saya ini. Kanan kiri ya. Oh gini. Begini betul. Tadi pagi 3:30 saya baru tidur. Jam 10 sudah rapat MD tadi. Jadi maaf kalau pakaian saya begini, tapi bersih. Kita sudah sampai Fatsal berapa, ayat berapa? Fatsal 2 ayat berapa? Fatsal 3. Fatsal 3 ayat ayat 5 sudah? Belum? Ya. Mari kita lihat Amsal Fatsal 3 ayat ke-5. Bunyinya berikut ini. Dia berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ada sebuah lagu, bunyinya kuno dulu. Ku bersandar pada janjinya Tuhan. Sandar, sandar, ku berdiri atas perjanjiannya, berdiri atas perjanjian Tuhan. Waktu sangkur dulu zaman ayah saya. Tetapi kita sekarang mau belajar bersandar kepada Tuhan. Ada haleluya saudara. Dalam rapat kemarin, tadi, satu ex-Cianjur yaitu Pendeta Ferry Rompas, anggota MD, mengusulkan supaya MD membantu sekolah Alkitab. Biasanya 1 bulan 5 juta, jadi sekarang dinaikkan menjadi 25 juta. Dan itu bukan dari saya, dari mereka, dari ex-ex Cianjur merasa berhutang kepada sekolah Alkitab Cianjur karena keberhasilan mereka. Nanti bulan Agustus saya harus memberkati cucunya Om Rompas yang akan menikah di Sukabumi. Ya, tadi sudah diminta. Dan saya tanya kepada Ibu Herlina yang anggota MD juga, berapa pengeluaran 1 bulan? Sekitar 25 sampai 30, belum termasuk ongkos guru-guru datang naik pesawat atau apa-apa. Langsung dinaikkan kepada 25 juta 1 bulan. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, 10 tahun saya sembahyang dan baru dijawab sekarang. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya. Dalam bahasa Inggris, trust in the Lord. Trust itu sama dengan saudara bersandar. Makanya yang bagian kedua ada kata bersandar. Trust in the Lord with all thine heart
And lean not, dan jangan bersandar, jangan ke tembok itu, ke tembok untuk unto thine own understanding. Ya. Salah satu anggota majelis daerah besok ulang tahun ke-70. Besok, tapi tadi saya kasih kejutan. Sedang rapat, tengah-tengah rapat, masuk kue dengan angka 70. Wah, happy birthday to you. Lalu diundang saya besok ke sana. Saya bilang nggak bisa, saya ada tugas di Jakarta. Nah, saudara bisa bayangkan hamba Tuhan GPDI dari tidak ada apa-apa sampai usia 70 tahun dipelihara Tuhan. Itu hasil dari trust. Ya. Trust ini modal orang dagang. Saya sudah pernah saksikan, tapi saya saksikan lagi. Di Jakarta ada satu anak muda. Dia tidak punya apa-apa. Dia dikasih pinjam sepeda motor sama tokehnya. Dia kerja di toko onderdil. Tetapi dia rajin. Ya, dia datangi satu orang, kok saya mau jual barang kok ini saya mau tawarin. Orang ini percaya. Oke, bawa dulu, bawa. Sore dia udah balik. Yang satu laku kok, yang ini enggak. Terus dia bawa barang. Nah, salah satu toko ini namanya Bapak Winaga. Winaga itu. Dia orang Buddha. Tetapi waktu saya ketemu lagi dia sudah dibaptis. Wah, saya kaget. Dia sudah dibaptis. Lalu dia cerita tentang pegawai dia ini. Pegawai itu dia datang mau ambil barang. 25 juta. 25 juta 25 tahun yang lalu seperti apa besarnya. Nih Pak Pendeta, dia panggil saya Pak Pendeta. Nih Pak Pendeta, kalau orang ini ambil barang 25 juta, saya percaya. Saya percaya. Sebab dia selalu beres. Balik beres, catatan beres. Bawa barang, laku nggak laku, ada. Dia catatannya beres. Dia pulang beres. Saya trust, saya percaya sama dia. Makanya saya bilang, trust itu modal orang dagang. Kalau saudara sudah tidak dipercaya, waduh, kita tidak bisa menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan. Sama manusia saja tidak dipercaya. Nah, itu sebabnya ada obatnya. Percayalah kita kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Nah, kejahatan sekarang, saudara-saudara, tidak masuk di akal saya sekarang. Anak baru 14 tahun diperkosa sama 14 orang. Sekarang 7 orang sudah, 12 orang sudah ketangkap, yang 7 orang ini sudah dihukum 10 tahun, yang 5 orang ini mungkin akan dikebiri. Akan dipasangi chip. Bisa dilacak kemana dia pergi. Kalau keluar dari penjara dipasangi chip di dalam dagingnya. Ini sudah zaman antikris sekarang. Jadi kemana dia pergi ketahuan. Dengan siapa dia pergi ketahuan. Ini baru saya tahu di pemerintahan Jokowi sekarang. Orang dikebiri. Jadi tidak ada nafsu lagi. Hilang nafsunya. Tapi kita sebagai orang Kristen harus percaya kepada Tuhan. Nah, percaya kepada Tuhan itu ada 2 macam. Ada yang setengah percaya. Waktu Yesus jalan di atas air di laut, murid-murid bilang, itu hantu.
Baru setelah Tuhan Yesus bilang, ini aku, jangan takut. Baru mereka kenal itu Tuhan. Ketika Tuhan membuat mujizat dalam hidup kita, kita sering anggap itu sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi ini hasil dari percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Nah, kita baca dulu satu cerita di dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-10. Lukas pasal 10, kita akan membaca beberapa ayat di dalam ayatnya yang ke-25. Pada satu kali berdirilah seorang ahli Taurat. Ulangi kata ahli Taurat. Jadi bulu matanya dicabut, ayat-ayat tentang Taurat artinya apal. Dia kalau sekarang doktor Taurat. Untuk mencobai, nah ini jeleknya. Orang kalau udah pinter suka ngelecehin orang, mencobai Yesus. Ya. Katanya guru, ngomongnya si guru. Apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Sekali lagi kita lihat ini bahasa agama. Apa yang harus saya perbuat supaya terima hidup yang kekal? Apa saya harus baca Alkitab lebih banyak? Apa saya harus berdoa lebih sering? Apa saya harus berdoa lebih lama? Apa saya harus berdoa lebih berapa hari dari yang lain? Berpuasa, apa saya harus berpuasa? Jadi orang yang berbuat dalam istilah, dalam tanda kutip, amal saleh untuk mencapai hidup yang kekal, tidak beda dengan agama Hindu yang menyiksa diri, tidur di atas paku, menusuk badannya dengan besi, menusuk pipinya dengan besi. Sama di dalam tepekong, menusuk lidah, memotong lidah untuk mencapai nirwana, untuk mencapai hidup yang kekal itu. Bahasa ini adalah bahasa agama. Tapi kita baru baca tadi di Amsal, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Berikutnya, jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu. Lihat, ini bahasa agama masih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apa yang dikatakan oleh ahli Taurat ini betul 100%. Lalu Yesus jawab, jawabmu itu benar. Yesus nggak salahkan, jawabmu itu benar. Yang disuruh, perbuatlah demikian. Sesuai dengan yang kamu ahli itu, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Maksudnya hidup yang kekal. Kita kembali kepada Amsal. Di dalam Amsal tadi, percayalah kepada Tuhan dengan apa? Segenap. Sedangkan ahli Taurat mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap akal budi, segenap kekuatan, segenap. Dari kata segenap datang kata totalitas. Totalitas. Tadi satu anggota MD bilang, om rasanya terlalu kurus. Ya habis sudah begini gimana? Sudah kurang badan saya, mau gemukin lagi aja susah. Tadi malam habis kebaktian 18 orang makan. Jemaat ajak saya makan.
Cuma makan saja, dua suap, satu kaki ayam satu sudah kenyang. Buah saya makan sudah. Yang lain buah ini silakan habis. Mereka masih jadi tong sampah. Semua habis. Ya, jadi urapan dari Manado timbul kepada mereka. Tidak ada sisa. Hebat. Ya. Tapi saya sudah begini, sudah hilang. Selera makan saya sudah berkurang. Ya. Dan larangan yang kedua, yang tadi dengan segenap hati, saya yakin saudara datang kepada Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, saya yakin itu. Tapi kita kembali dulu kepada trust tadi, percaya. Trust ini, percaya ini adalah modal bisnis, modal orang dagang. Kita lihat satu ayat di dalam 2 Korintus pasal 4. Ayat 1. Oleh kemurahan Allah, kami, Paulus, dengan teman-teman, telah menerima pelayanan ini. Jadi pelayanan harus diterima, bukan dicari. Karena itu kami tidak tawar hati. 2. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi. Jadi enggak mau gelap-gelapan. Yang memalukan. Kami tidak berlaku licik. Dan tidak memalsukan firman. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Tadi kami rapat untuk menjadi tuan rumah musyawarah besar ke-33 GPDI. Di Bandung, bulan Maret tahun depan. Setelah itu, pemilihan MD. Nggak tahu kenapa tadi berbicara, mereka bilang, sudahlah daripada pusing-pusing. Kita sudah tahu, ya, dia panggil saya komandan. Kita sudah tahu komandan punya kepemimpinan begini-begini, sudah. Tidak usah lagi pilih-pilih, semua kita sayang sama komandan. Sudah komandan teruskan saja. Saya diam, saya nggak jawab. Ya. Ayat 3, perhatikan. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa.